kalian tahu kemarin itu ada instruksi lagi gue lihat di TV. Kalau hari Senin itu besok tanggal 14 Jakarta PSBB total lagi. Oh iya, gue juga baca. Gara-gara itu ya pusing. Pusing lah. Kemarin jadi di kantor juga harus meeting karena harus atur lagi schedule kan. Oh iya benar. WFH terus nggak bisa masuk full kan 50%. Nah, oke, langsung gue ada banyak pertanyaan tapi kita mulainya kenapa sih PSBB lagi? Katanya ya, kata Katanya Pak ya, Anies, kata Pak Anies itu, kata gubernur kita Jakarta, rumah sakit itu sekarang sudah makin penuh, penderita COVID naik gila-gilaan, jadi rumah sakitnya penuh. Supaya nggak makin penuh, supaya nanti kalau ada yang masuk lagi bisa masuk, takutnya nggak kebagian tempat kan, ada PSBB. Menurut gua nggak begitu ngaruh lah. Oke, ini Lu tuh gimana sih? Pusing. soalnya gini, pas PSBB kemarin ya, pas awal ya kan kita semua takut-takutan kan gitu. Bukan karena sekarang lagi nggak takut ya. Tetap oke lah kita, gue sih nggak anggap si virus itu nggak ada ya. Mungkin ada ya, kita kan nggak tahu ya. Tapi yang saya lihat kok negara-negara lain makin mereka udah mulai maju, udah mulai ada edukasi ke masyarakat harus begini. Ini baru saya baca postingan dari Bloomberg ya. Bloomberg ini kan recognize US government, mereka udah stop cek suhu, suhu. Cek suhu di bandara. Jadi bebas bisa masuk. Kenapa? Karena pesawat-pesawat sendiri udah mulai ada peraturan buat checking atau gimana. Dan mereka mau lari ke edukasi masyarakat. Harus begini, bukan lockdown segala macam gitu. Tapi kok kita tiba-tiba lockdown lagi? Ya ini kan itu Amerika. Maksudnya Indonesia juga kan sebenarnya bukan negara kecil, bro. Iya. Negara maju yang memang apa sih, gue bingung lah ininya. Gue nggak ngerti, tapi ya oke lah, mungkin secara angka ya naik, banyakkan naik, dan apa per hari berapa ribu kasus baru. But pasti ada cara lain lah, bukan langsung lockdown lagi, edukasi aja gitu kan banyak. Tapi kan kalau lockdown lagi kan usaha-usaha lagi susah lagi gitu kan. Jadi gue gak ngerti sih kenapa harus tiba-tiba lockdown. Tapi jujur ya teman-teman, ini pendapat pribadi. Gue nggak pernah perhatiin, mungkin sekilas nggak pernah sama sekali perhatiin jumlah kenaikan penderita COVID di Indonesia. Itu gue nggak pernah perhatiin. Kalau buat gue pribadi, mungkin ada juga yang perhatiin, wah hari ini udah naik sekian persen. Tapi dulu sih gue ya awal bulan ya, tiap hari, dan itu tambah pusing bro. Yes, itu tambah pusing. Jadi kayaknya bisa merusak mindset gue gitu, jadi worried, mikirin jumlah semakin bertambah. Udahlah, terserah deh mau naik mau apa, yang ini kita jaga diri sendiri aja. Gue sih pikir gitu aja. Bukannya gue nggak peduli sama sekali, cuma gue nggak mau merusak pemikiran gue. Wah besok naik, ada berita turunnya juga bro. Iya. Naik terus. Naik terus ya udah pasti naik lah. Pasti naik iya. Lu perhatiin 1 minggu full juga angka itu nggak jadi turun gara-gara perhatiin. Karena banyak orang bilang di Jakarta malah tempatnya udah buka, padahal lagi nggak pakai masker segala macam gitu. Teman dekat saya juga bilang udah mulai keluarga dia juga udah mulai kena gitu kan. Ya saya pun ada berapa teman dekat atau bilang ada yang kena juga, tapi saya belum ketemu secara personal ya. Jadi saya tetap jaga diri, maksudnya kalau keluar pakai masker, maksudnya nggak kayak dulu kan ya jujur ya. Kalau pulang pasti kita harus bersih lah, tapi dulu kalau pulang istirahat dulu, bebas gitu.
Tapi sekarang nggak, sekarang langsung. At least lu pakai masker lah. Iya, gitu Kalau lah. pakai masker sih kebangetan juga lo. Iya, iya. Iya sih. Tapi masker, oke. Pas mulai ada aturan harus pakai masker ya. Gue sih anggap itu positif. Karena kenapa? Sebelum ada COVID juga kalau gue naik motor, gue pakai masker. Iya. Kenapa? Sama. Karena emang polusinya cukup lumayan. Jadi masker itu emang bagus, tapi bukan kayak sekarang kita masuk restoran, oke lah wajib masker. Tapi pas kita lagi duduk bareng sama teman, oke, sama keluarga lah, itu kan kita di satu rumah gitu-gitu. Kalau kita nggak makan harus pakai masker, itu nggak make sense loh. Iya. Itu nggak make sense banget. Dan udah ada ininya juga kayak barrier segala macam. Iya, kan ada. Pasti. Kok harus pakai masker? Saya lagi ngobrol sama teman atau apa harus pakai masker. Jadi kayak reasonnya tuh nggak jelas. Iya, nggak jelas. Cuma jalanin protokol COVID, tapi ada juga bro. Dulu kalau di mobil itu di depan nggak boleh ada yang duduk. Nah, Jadi lu sama istri lu naik mobil di depan tuh nggak boleh ada yang duduk karena takut Iya. social distancing kan. Tapi di rumah lu kan iya, satu bed. iya betul. Iya, itu aneh lah. Aneh banget. Nah, Terus sekarang pernah dengar juga sih Nah. kalau suami istri atau misalnya suami istri katanya sih boleh kalau udah tangkap polisi. Kalau suami istri ya oke nggak apa-apa. Tapi aneh juga sih. Iya, anak lah atau orang tua yang bukan suami istri. Kalau satu rumah sama aja. Iya. Sekarang gue mau tanya deh sama lu bro. Ini kita open aja di video ini. Opini lu untuk atau pendapat tentang makin bertambahnya COVID, bukan hanya di Indonesia lah, di seluruh dunia. Pendapat lu gimana? Ya masih kurang jelas sih kalau saya lihat yang angkanya paling tinggi itu ada berapa negara kan, kayak Amerika satu, dulu di Italia, Spain, sekarang di India juga parah kan. India masih ada lockdown, di Nepal juga masih lockdown segala macam. Tapi gue masih nggak ngerti masa ini kenapa terjadi terus masih belum hilang. Lagi bikin vaksin segala macam, dan ada berita juga vaksin yang bikin oleh Oxford University itu ternyata ada simptom yang jelek pas Itu Oxford yang bikin. Oxford yang bikin ya, Bukan puskesmas lo ya. Bukan klinik. Oxford yang bikin, jadi gimana ya ini? Gitu sih, jadi gue bingung banget. Takut, lebih jaga diri sih, tapi saya lebih berpikir kalau lockdown kayak gini terus itu the effect itu lebih ke usaha-usaha kecil. Tapi kalau gue punya pendapat yang berbeda bro. Nanti menurut lu gimana ya pendapat gue ya? Kalau pendapat gue itu perihal si COVID ini benar atau enggak? Kalau menurut gue ini COVID, siapa yang terkena, siapa yang dampak COVID ini, misalkan si Yusuf, let's say, si Yusuf kena, gitu. Itu menurut gue bukan karena lo itu gak disiplin, gak pakai masker terus lo kena. Ini menurut gue pribadi, ini adalah semua Tuhan yang pilih bro. Benar. Jadi kalau dilihat, kan kita banyak ya, bukan himbauan protokol pakai masker, jaga kebersihan, cuci tangan itu salah, bukan. Cuma tetap untuk kasus ini yang sangat jelas gue lihat bahwa yang udah haknya di atas yang pilih. Karena ada gini, banyak kasus-kasus yang orang tua dia nggak pernah keluar rumah, di rumah aja, keluar sebentar mungkin ke warung atau kemana, pulang tiba-tiba kena. Gitu kan? Lebih sering kita di luar, kan jalan-jalan, dulu pakai kendaraan di luar, ketemu banyak orang. Tapi kenapa yang di rumah yang kena? Terus ada juga mungkin, lu perhatiin deh, yang di luar sana yang kerja ojek online yang apa, banyak yang sehat-sehat aja. Ya, gue tadi lihat si videonya Bossman ya, gue kan sering lihat, gue kan setuju banget sama dia kan bilang,
oke, ini bisa jadi konspirasi, ini bisa jadi semua nggak percaya, semua hal bisa lah. Tapi maksud saya itu, ya ini kan udah terjadi. Kita fokus ke edukasi aja. Yes. Kita nggak usah batasin banyak banget sampai udah nggak bisa kemana-mana. Kita lebih ke edukasi aja, edukasi diri sendiri atau edukasi ke teman-teman atau apa. Iya. Kita lebih ke edukasi karena soalnya hari ini kita bikin video tentang si PSBB untuk mulai hari Senin ya, karena kita mau kasih tahu ya it's okay PSBB ya, kita nggak bisa apain karena itu dari pemerintah kan. Iya. Kita nggak bisa apain, tapi what we can do is kita tetap bisa jalan dengan baik, cuman ya, adalah beberapa batasan. Dan again itu waktu yang bagus buat kita mikirin sesuatu yang beda kayak kemarin. Kemarin kan tiba-tiba kan kita belum siap, sekarang kita udah siap. Jadi kalian mau lakuin apa aja, inilah waktu. Ya, karena dilihat di sosial media banyak juga teman-teman kita yang wah gila ini PSBB lagi, kemarin gua baru bisa cari duit. Iya. Tiba udah harus lockdown lagi. Jadi kemarin mereka frustrated habis gitu kan, gimana susahnya cari duit. Sekarang dengar kata PSBB itu lagi kan pasti Iya, kata PSBB itu kayak waduh pusing kayak nggak bisa kata-kata. cari duit, Ya, gitu. nggak bisa kerja lagi, gini-gini nggak salah. Cuma ya mungkin kita bisa pesan ke teman-teman apa? Jangan khawatir lah. Let it flow aja lah. Ya, let it flow, tapi tetap jaga ya. Iya, itu sih tetap. Ya. Kemarin kita juga jaga kan. Ada lucu-lucu juga teman-teman gue bilang, ini baru mulai party, baru mulai nongkrong, mas harus ke rumah. Tapi jangan ya, kalau mau nongkrong segala macam tetap protokol penting. Saya setuju banget. Harus jangan sengaja nggak pakai masker, nggak bersih lewat mana-mana, jangan. Tapi daily activities tetap bisa jalan, menurut saya tetap bisa jalan, dan kita udah siap ya, daripada kalau kita ya kayak kantor-kantoran pas lockdown kemarin tiba-tiba harus Zoom segala macam, harus satu kan pusing. Tapi sekarang kan udah siap, jadi kalian juga bisa sama. Jadi kalian di bidang apapun, awal-awal masih agak shock ya. Iya, shock harus belajar online, harus kerja online, ketemu meeting online. Sekarang udah terbiasa. Jadi harusnya nggak terlalu efek sih. Iya, nggak terlalu efek, cuman ya paling dibatasi kayak kantor-kantoran itu work from home. Tapi udah work from home tiap hari. Ya, itulah. Iya, jangan makanya itu tadi gue bilang, gue nggak mau begitu terganggu dengan adanya PSBB atau mungkin jumlah berita COVID naik. Gue mau let it flow aja lah. Bener. Jalan gitu, jangan sampai itu mengganggu pikiran gue, ganggu kerjaan gue, kreativitas. Ya sudah begini, bukan di Indonesia, bukan di Jakarta, seluruh dunia. Tapi ini lockdown cuma Jakarta doang kan? Iya. Itu juga mungkin saya. si Pak Anies juga pusing bro. Iya. Mau diapain, jumlah makin naik, rumah sakitnya nggak ada. Kenapa makin rumah sakitnya banyak? Baru sekarang PSBB. Kita tag Pak Anies boleh nggak? Boleh. Ya. Kan kita Masyarakat kan opinion kita bisa kasih. Kita bisa salah juga tapi. Betul. Jadi message-nya tetap semangat aja teman-teman. Karena walaupun PSBB, podcast ini tetap jalan. Iya. Jangan Podcast sampai ini berhenti. tetap jalan. Kita baru mulai Pak Anies. Iya. Jangan di stop. Ini saya melakukannya di rumah, Iya. bukan di mall. Ya kita baru mulai ya, jadi kan oke, ini buat video selanjutnya. Ini topik panjang lagi, tapi ini untuk PSBB kita mau kasih tahu, jangan khawatir, kita tetap bisa jalan aktivitas kayak biasa. Ada lagi? Saya sudah rapid test negatif. Oh saya juga juga rapid test negatif. berkali-kali ya. Mudah-mudahan nggak tahu kameramennya mungkin setengah kita negatif setengah positif. kita lumayan social distancing dari cameraman kok. Iya kameramen. Kalau ini udah sama-sama negatif, Iya. jadi oke lah. Make sure ya teman-teman, kalau teman-teman lu mau buat podcast kayak gini, yang lu interview ini harus positif. Harus positif. Negatif. Harus negatif. Iya. Oke, sekian dulu video dari kita. See you on the next video.